Indonesia Australia. Bule Australia lawan bule Indonesia, kan gue nggak boleh pesimis. Jadi menang tipis. Menang tipis? Ya. Indonesia? Australia. Waduh. Indonesia tahan imbang Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menekan di menit-menit awal pertandingan, namun sejumlah peluang gagal dimanfaatkan untuk menjadi gol. Di babak kedua tim saling serang meski terus ditekan. Penampilan gemilang kiper Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia membuat sejumlah peluang Australia gagal dikonversi menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Kemarin prediksi lu nyaris benar, Wel. Apa tuh nyaris benar? Indonesia Australia draw. Kan prediksi toh. Salam olahraga. Alhamdulillahirabbil alamin. Timnas kita berhasil menahan imbang 0-0 ya. Timnas Australia barusan tadi, dan ini sungguh sangat ya membanggakan lah, bisa menahan imbang Australia aja kita sudah patut bersyukur dan patut bangga. Pasalnya ya di pertandingan sebelumnya kita kan pernah dikalahkan oleh Australia 4-0 ya. Dan ini sekaligus membungkam mulut besar Bung Toel ya. Ternyata Coach Sintayong berhasil nih membungkam mulut besar Bung Toel. Kita tahu kan kemarin Bung Toel prediksi apa? Australia bakal menang tipis melawan bule-bule Indonesia katanya. Apa enggak? Sarkas banget tuh. Dia bilang bule-bule Indonesia lawan bule-bule Australia. Dan ini nih, mulut besar Bung Toel berhasil dibungkam oleh timnas. Dan Coach Sintayong berhasil mempersembahkan, walaupun ini draw ya, tetapi kita patut bersyukur. Ya, walaupun permainannya kita diserang habis, tetapi kita berhasil mempertahankan gawang kita ya. Martin Paes berhasil mempertahankan gawangnya agar tidak kebobolan oleh pemain-pemain Australia. Dan bagaimana Bung Toel? Timnas kita berhasil menahan imbang nih 0-0. Prediksi Anda gagal total yang katanya menang tipis. Jadi Anda harus klarifikasi dong. Gimana ini prediksinya? Jangan cuma nanti alasan lagi, kan cuma prediksi. Walaupun prediksi, seharusnya Anda itu warga Indonesia loh, harusnya prediksi pun ya minimal seri ya bagaimana lah, jangan Indonesia pasti kalah. Ya prediksi sih boleh-boleh saja, realistis saja, cuman sepertinya aduh gimana ya, saya kok jadi mempertanyakan istilahnya nasionalisme Anda sebagai warga negara Indonesia. Harusnya tidak seperti itu. Kami sebagai masyarakat Indonesia ya, terus terang saja ya kecewa dan terluka dong. Jelas-jelas timnas kita main di hadapan pendukungnya sendiri. Anda prediksi kalah dari Australia. Ya memang nggak apa-apa, sah-sah saja orang prediksi. Cuman kan ini timnas, bukan klub atau bukan apa. Timnas, tim nasional Indonesia. Harusnya nggak seperti itulah ya. Dan kemarin ya selain Bung Toel juga banyak pengamat-pengamat, para pandit sepak bola juga banyak prediksi. Baiknya kita simak ya. Dan prediksinya tuh jauh sekali dari Bung Toel. Bahkan ada yang prediksi timnas kita bakal menang. Kan itu sekaligus doa juga, meskipun kita hanya bisa menahan imbang, tapi kita patut bersyukur. Dan oke, baiknya kita saksikan dulu Pak prediksi para pengamat sepak bola ya, yang berlawanan dengan Bung Toel. Oke, kita saksikan videonya. Menghadapi Arab Saudi, kalau mulai dari lini belakang sudah sangat solid ya, cukup solid. Meskipun kebobolan, tapi kan itu juga bolanya juga bukan bola yang mudah karena itu deflection. Mungkin PR-nya kalau misalnya bisa lebih tajam lagi dengan disiplin konsentrasi lini belakang yang lebih bagus, tampil di kandang menghadapi lawan yang baru kalah. Ini harusnya kalau misalnya lebih tajam lagi, kemenangan sih masih bisa masih bisa diraih ya. Oke, kita kalah, Indonesia kalah 0-4 waktu menghadapi Australia di Piala Asia di bulan Januari. Tapi waktu itu belum ada Tom Haye, belum ada Calvin Verdong, belum ada Jay Izes, belum ada Martin. Jadi 4 pemain yang sekarang ada di tim Indonesia itu belum main waktu Indonesia kalah. Iya, ini pertandingan yang sangat luar biasa buat timnas Indonesia, dan ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena kita main sebagai tuan rumah. Jadi kalau menurut saya, kalau permainan timnas Indonesia seperti yang dikatakan sama Bang Eri tadi, kalau seperti babak pertama dia tampil, saya pikir
kita bisa memetik hasil yang sangat luar biasa. Karena PD kita cukup bagus dan kekhawatiran ada di Australia. Karena Australia setelah dia kalah dengan Bahrain, dia sekarang udah merasa kuat dengan kekuatan timnas Indonesia. Karena kekuatan kita kan bukan seperti dia kalahkan di Piala Asia dulu. Jadi seluruh pemain yakin dan bisa mengalahkan Australia dengan dukungan supporter. Dan terakhir mentalnya harus siap. Dan untuk menghadapi tim Australia yang saat ini merasa sedikit khawatir karena dengan latihan tertutup itu dia merasa khawatir nih. Ini Indonesia bukan Indonesia yang dulu. Jadi ini kekuatan ini kalau seperti mereka melawan Arab Saudi babak pertama, saya yakin kita mendapatkan poin, bahkan kita bisa memenang pertandingan. Pertandingan terakhir lawan Arab Saudi, kita berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Karena kita tahu sulit sekali mendapatkan 1 poin di Arab Saudi ya. Kita lebih sering kan kalah lawan mereka. Nah, hari ini kan pertandingan lawan Australia nih. Ini pertandingan kedua di fase grup C. Nah, kalau menurut Bro Supri seperti apa nih peluang kita di pertandingan nanti malam? Membangun sebuah tim memang tidak mudah. Bagaimana Sintayong sudah melaluinya dengan tahapan yang luar biasa. Pondasi mereka bangun, mendatangkan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang memang sangat dibutuhkan untuk bisa berjalannya game plan dan akhirnya hasilnya luar biasa. Ekspektasi masyarakat Indonesia sangat besar untuk bisa berbicara prestasi sepak bola Indonesia. Dan faktanya, dan kita bisa lihat bagaimana hasil ketika mampu meraih 1 poin berhadapan dengan Saudi Arabia di Jeddah. Ini tidak mudah. Artinya apa? Level kita, level pemain-pemain kita sudah meningkat. Bagaimana Jepang, bagaimana Australia, pastinya mereka akan berpikir panjang bahwa Indonesia sudah punya kekuatan. Bahwa Indonesia sudah memiliki knowledge dalam bermain bola dengan baik dan benar untuk bisa mengejutkan. Dan terbukti, di pertandingan pertama meraih hasil luar biasa dengan 1 poin. Itu tidak mudah. Kita harus bisa mengapresiasi mereka. Oke. Dan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah tentang persentase peluang untuk pertandingan nanti malam nih. Kan tadi kan Bro Supri juga sudah mengatakan Australia adalah tim yang kuat, langganan, tampil di Piala Dunia, dan jika saya tidak salah di 6 Piala Dunia terakhir mereka selalu ikut. Ya, dan di Piala Dunia tahun 2022 mereka lolos dari fase grup dan kalah tipis loh lawan Argentina ya pada saat itu ya. Nah, ini kan apalagi mereka baru kalah lawan Bahrain. Kandang sendiri. Ya kan mereka baru kalah. Menurut Anda Bro gimana peluangnya bagi timnas Indonesia dari segi persentase, apakah memang punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan? Ya, saya pikir sepak bola bukan matematika, sepak bola bukan hanya berdasarkan statistik. Kekalahan mereka membuat tim kita lebih percaya diri. Kekalahan mereka melawan Bahrain ini menjadi momentum untuk para pemain kita bisa bermain lebih maksimal dan bisa memaksimalkannya di kandang sendiri. Harapan saya 60-40 ya untuk kita, dan kita bisa meraih hasil maksimal walaupun tipis. 2-1. Iya, oke. Artinya peluangnya besar lah ya untuk meraih kemenangan sangat karena besar. kan 60%. Sangat besar sekali. Sorry, ini paling terakhir nih saya mau tanya. Seandainya Indonesia menang di pertandingan kedua ini, artinya dari 2 pertandingan awal mendapatkan total 4 poin. Seandainya menang, artinya peluang untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar dong. Semakin terbuka kan? Apakah salah gak sih kalau kita bermimpi timnas kita sebetulnya punya peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026? Saya pikir sah-sah saja ketika kita memiliki mimpi, apalagi kita sudah bisa melihat bahwa game plan dari Sintayong, bahwa kedisiplinan para pemain, bahwa komitmen pemain luar biasa. Untuk apa? Untuk Indonesia bisa lolos di Piala Dunia. Sepanjang mereka bisa konsisten dalam 90 menit dan sepanjang mereka bisa konsisten sepanjang round 3 itu mereka lalui. Artinya konsistensi adalah kunci dari permainan timnas Indonesia. Betul kan? Betul. Ya. Karena dengan konsistensi tersebut artinya kestabilan permainan akan bisa terjaga dan membuat peluang timnas kita semakin terbuka untuk bisa lolos. Ya kalau nggak bisa lolos langsung di round 3 ini, minimal berjuang lagi nanti di round 4. Betul dong? Iya, walaupun selama ini yang sering kita dengar adalah kita realistis di 3-4. Tapi kalau saya harusnya apa? Kita ambil dulu yang terjauh. Ketika memang harus mendapatkan nomor 2, nomor 3, kenapa enggak gitu loh? Ya kan?
Siap. Semangat itu harus kita miliki bersama untuk sepak bola Indonesia dengan momen yang sangat baik di tahun ini, bahwa kita bisa berbicara banyak dengan game plan dan kualitas para individu yang sudah kita miliki bersama.